nama panjang aku. Gusti Ayu D. Udah. Ih keren. Ada Nama Dea OnlyFans dalam sepekan belakangan ramai diburu warganet terutama kaum Adam setelah berurusan dengan pihak kepolisian. Ia disebut telah aktif menyebarkan konten terlarang baik di situs berbayar maupun di sosial media. Yuk guys, cari tahu lebih jauh tentang sepak terjang Dea OnlyFans. Pada konten hari ini, 7 fakta Dea OnlyFans yang berpenghasilan fantastis dari situs dewasa. Profil Dea OnlyFans. Dea OnlyFans adalah nama eksis dari Gusti Ayu Dewanti. Ia lahir pada 6 September 1998 dan berdomisili di Malang, Jawa Timur. Sebagai konten kreator di situs dewasa OnlyFans, Dea juga aktif di akun Instagram dan kerap menerima sejumlah endorse. Wanita bertubuh semok ini juga eksis di Twitter dan sempat trending topik beberapa waktu lalu. Pada awal Maret 2022, Dea kembali ramai dibicarakan setelah tampil dalam podcast Deddy Corbuzier. Saat ini Dea diketahui tercatat berkuliah di salah satu universitas kota Semarang, namun tidak banyak informasi pribadi yang bisa diperoleh karena ia tak mengumbar data pribadi di media sosialnya. Konten kreator sejak 2020. Pada 2020 lalu, Dea mengaku mulai menjual konten-konten seksi di situs OnlyFans yang bermula dari keisengan belaka. Saat itu, ia masih belum begitu aktif untuk mengunggah foto-fotonya. Namun makin kesini, setelah menyadari benefit yang diperoleh dan juga jumlah subscriber yang mencapai ratusan, Dea akhirnya secara berkala sekali sepekan mengunggah fotonya di OnlyFans. For your information guys, OnlyFans adalah aplikasi berbayar yang menyajikan konten layanan dewasa berlangganan yang berbasis di London, Inggris. Kreator yang mengunggah konten pribadinya akan memperoleh uang dari pengguna yang berlangganan konten mereka. Mengunggah konten foto. Saat disinggung tentang konten yang diunggah di OnlyFans, Dea mengaku hanya mengunggah foto bukan video. Foto yang diunggah oleh wanita 23 tahun itu merupakan foto dirinya dalam pose tidak berpakaian lengkap alias setengah polos. Dea mengaku jika dirinya memang gemar berfoto seksi sejak menginjak bangku SMA. Bukan cuma itu, ketertarikannya dengan cosplay menginspirasi dirinya membuat konten dewasa berkonsep di OnlyFans. Ia selalu memakai konsep dan tema berbeda untuk setiap foto yang diunggahnya. Tak malu, ia mengaku pernah foto terbuka di OnlyFans dengan kostum. Tak hanya mengunggah foto, Dea juga siap melayani chatting dengan para subscriber setianya. Penghasilan Dea OnlyFans. Sebagai konten kreator, Dea pun mendapatkan penghasilan dari situs OnlyFans. Penghasilannya pun terbilang fantastis. Setiap subscriber yang menyaksikan foto-fotonya akan membayar sebesar $7. Namun setelah dipotong OnlyFans sebesar 20%, Dea mengaku mendapatkan penghasilan murni hingga $5,4 per pelanggan atau sekitar Rp77.000. Pemasukan tersebut di luar tip yang kerap juga diberikan oleh subscribernya. Nah guys, jika dikalkulasi dalam sebulan Dea bisa mendapatkan penghasilan sekurangnya Rp14 juta jika dihitung jumlah pelanggan yang saat ini berada di angka 200 subscriber. Ditangkap Polda Metro Jaya. Pada Kamis sore 24 Maret 2022, Dea OnlyFans diamankan oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dari Polda Metro Jaya.
Dea diamankan di sebuah rumah kos yang ada di Kelurahan Blimbing, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Saat didatangi, Dea terlihat mengenakan pakaian tidur dan ditemani oleh seorang wanita. Menurut penjaga kos, Dea baru 10 hari menyewa kamar kos dan tinggal bersama dengan seorang wanita yang disebut sebagai ibunya. Ditetapkan sebagai tersangka. Setelah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan pada Dea OnlyFans, Polda Metro Jaya lantas menetapkannya sebagai tersangka. Polisi mengatakan penetapan tersangka itu dilakukan setelah Dea terbukti melakukan pembuatan dan juga penyebaran konten pornografi. Kita dapat konten-konten yang dibuat oleh Dea dan disebarkan oleh dia sendiri, kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Auliansyah Lubis. Auliansyah mengatakan, selain pengakuan dari Dea terkait peran aktifnya dalam membuat dan menyebarkan konten pornografi, polisi juga menemukan foto dan video dewasa Dea dari hasil patroli cyber yang telah dilakukan penyidik. Bukti itulah yang kemudian menguatkan status Dea sebagai tersangka. Auliansyah juga menampik tudingan jika penangkapan Dea setelah perempuan tersebut viral. Sebaliknya, Dea ditangkap setelah hasil penelusuran polisi menemukan perempuan tersebut aktif menjual foto berkonten pornografi di situs OnlyFans. Deddy Corbuzier dituding cepu. Atas penangkapan Dea OnlyFans, warganet lantas mengaitkan kehadiran wanita tersebut dalam podcast Deddy Corbuzier di YouTube. Tak sedikit netizen yang menyebut jika ayah Aska tersebut sebagai cepu alias informan polisi. Menghadapi tudingan tersebut, Deddy segera membantah hal itu, seraya mengunggah sebuah video di Instagram. Deddy mengatakan jangan sampai orang berpikir setelah menjadi bintang tamu di acaranya, pasti akan ditangkap polisi. Hal tersebut terjadi hanya karena kebetulan saja. Menurutnya polisi bergerak atas dasar laporan dari masyarakat. Karena itu meski mendapat tudingan cepu, mantan suami Kalina Oktarani itu tak ambil pusing. Polisi menangkap orang atas dasar laporan masyarakat. Memang kebetulan saya bagian dari masyarakat, kelakar Deddy. Itu menangkap orang bukan dari cepu, nggak ada cepu tuh. Polisi itu nangkap orang atas. Nah guys, tak hanya dikepoin oleh warganet karena penetapannya sebagai tersangka, belakangan foto-foto dewasa Dea pun diburu oleh warganet. Terutama setelah tampil di podcast Deddy Corbuzier. Ketika ia diamankan oleh pihak kepolisian, namanya pun menghangat di jagat Twitter. Kata kunci hashtag Dea OnlyFans terus dicuit netizen, termasuk upaya warganet yang pantang menyerah mencari link konten unggahan dewasa Gusti Ayu Dewanti. Guys, terima kasih banyak ya sudah menyimak konten ini hingga akhir. Waktunya untuk klik like dan share juga video ini di akun sosmedmu. Sampai ketemu besok.